Bagaimana jika saya katakan bahwa sosok yang Anda lihat di cermin setiap pagi sebenarnya bukan Anda? Selama ribuan tahun, para sufi menyimpan rahasia tentang siapa manusia sebenarnya. Sebuah kebenaran yang terlalu berbahaya untuk diketahui orang awam. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan tiba-tiba merasakan sebuah kekosongan yang sangat dingin? Di saat itu, sebuah pertanyaan muncul dari dasar jiwamu yang paling dalam. Sebuah pertanyaan sederhana yang selama ini coba kamu bungkam dengan rutinitas, pekerjaan, dan hiburan yang tak ada habisnya. Pertanyaan itu adalah, siapa aku yang sebenarnya? Mungkin kamu akan menjawab dengan menyebutkan namamu. Kamu mungkin akan menyebutkan pekerjaanmu, gelarmu, atau peranmu sebagai seorang anak, orang tua, atau pasangan. Tapi mari kita jujur sejenak. Jika semua itu diambil darimu malam ini juga, jika namamu dihapus, pekerjaanmu hilang, dan ingatan orang-orang tentangmu dilenyapkan, apa yang tersisa? Apakah kamu masih ada? Dunia telah bekerja sangat keras untuk memastikan kamu tidak pernah menemukan jawaban yang sebenarnya. Sejak saat kamu menarik nafas pertama di dunia ini, kamu telah dipasangi label. Kamu diberi identitas yang bukan milikmu. Kamu diajarkan untuk percaya bahwa kamu adalah tubuh fisik yang kamu lihat di cermin. Kamu dipaksa percaya bahwa kamu adalah tumpukan memori, trauma masa lalu, dan ambisi masa depan. Tapi ada satu kebenaran yang sangat dilarang untuk kamu ketahui. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh sistem yang mengatur dunia ini. Kebenaran itu adalah, kamu bukan siapa yang kamu pikirkan. Dunia ingin kamu percaya bahwa kamu kecil. Dunia ingin kamu percaya bahwa kamu hanyalah debu kosmik yang tidak berarti, yang kebetulan hidup di planet kecil yang berputar di tengah kegelapan semesta. Mengapa? Karena orang yang merasa kecil sangat mudah untuk dikendalikan. Orang yang tidak tahu siapa dirinya akan selalu mencari validasi dari luar. Kamu akan mengejar harta, kamu akan mengejar pengakuan, dan kamu akan terus-menerus merasa haus akan sesuatu yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh dunia materi. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam kegelapan ini. Mari kita bedah lapisan demi lapisan kebohongan yang telah membungkus kesadaranmu. Bayangkan, pikiranmu adalah sebuah layar bioskop. Pikiran-pikiran yang muncul, emosi yang meledak, rasa takut, rasa senang, itu semua hanyalah film yang sedang diputar di layar tersebut. Seringkali, kamu terlalu asyik menonton film itu, sampai kamu lupa bahwa kamu bukanlah filmnya. Kamu adalah layarnya. Kamu adalah kesadaran murni yang menyaksikan semua drama itu terjadi tanpa tersentuh sedikit pun. Coba perhatikan, saat kamu merasa sedih, ada sesuatu di dalam dirimu yang sadar bahwa kamu sedang sedih. Saat kamu merasa marah, ada bagian dari dirimu yang mengamati kemarahan itu. Siapa pengamat itu? Siapa saksi bisu yang selalu ada di sana sejak kamu bayi hingga detik ini, yang tidak pernah berubah meskipun tubuhmu menua dan duniamu berganti? Itulah dirimu yang sejati. Itulah aku yang asli. Rahasia terlarang yang disembunyikan darimu adalah kamu adalah sang pencipta yang sedang bernyamar menjadi ciptaan. Kamu adalah samudra yang sedang berpura-pura menjadi setetes air. Ilmu pengetahuan modern mulai menyentuh hal ini melalui fisika kuantum. Mereka menemukan bahwa pengamat mempengaruhi apa yang diamati. Partikel berperilaku sesuai dengan bagaimana kita melihatnya. Ini artinya, realitas yang kamu lihat di luar sana sebenarnya adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam dirimu. Dunia ini hanyalah cermin raksasa, tapi mereka ingin kamu percaya bahwa kamu adalah budak dari keadaan. Mereka ingin kamu percaya bahwa ekonomi, politik, dan opini orang lain adalah hal-hal yang menentukan nasibmu. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Kamu adalah pusat dari alam semestamu sendiri. Seluruh galaksi ini ada di dalam kesadaranmu, bukan sebaliknya. Kamu tidak berada di dalam alam semesta. Alam semesta berada di dalam dirimu. Mengapa informasi ini dianggap terlarang?
Bayangkan apa yang terjadi jika 8 miliar manusia menyadari hal ini. Bayangkan jika setiap orang menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan tak terbatas untuk membentuk realitas mereka sendiri. Jika kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya, kamu tidak akan bisa lagi ditakut-takuti oleh berita di televisi. Kamu tidak akan bisa lagi dimanipulasi oleh iklan-iklan yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik jika tidak membeli produk mereka. Kamu tidak akan bisa lagi dikendalikan oleh rasa takut akan kematian. Karena kamu akan sadar bahwa kamu adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak pernah dilahirkan, dan karena itu tidak akan pernah bisa mati. Ketakutan adalah rantai terkuat yang mengikatmu pada identitas palsumu. Sejak kecil, kamu diprogram untuk takut. Takut tidak naik kelas, takut tidak dapat kerja, takut tidak punya uang, takut kesepian, dan puncaknya, takut mati. Semua ketakutan ini dirancang untuk membuat kesadaranmu tetap berada di level yang sangat rendah, level bertahan hidup, level di mana kamu tidak punya waktu untuk bertanya, siapa aku? Tapi dengarkan suara ini baik-baik, rasakan getarannya di dadamu. Ada bagian dari dirimu yang saat ini sedang bereaksi. Ada bagian dari dirimu yang sudah lama tahu bahwa apa yang aku katakan ini adalah kebenaran. Kamu merasakannya, bukan? Seperti ada sesuatu yang mulai terbangun dari tidur panjang yang sangat melelahkan. Itulah jiwamu yang mulai merobek topeng-topeng yang selama ini kamu pakai. Mungkin kamu bertanya, jika aku adalah kekuatan yang tak terbatas, mengapa hidupku terasa begitu berat? Mengapa aku masih merasakan penderitaan? Jawabannya sederhana, namun sulit diterima oleh ego. Penderitaan itu ada karena kamu masih berpegangan erat pada cerita-cerita tentang dirimu yang diciptakan oleh dunia. Kamu menderita karena kamu percaya bahwa kamu adalah korban dari masa lalu. Kamu menderita karena kamu mengidentifikasi dirimu dengan kegagalanmu, dengan luka-lukamu, dengan apa yang orang lain katakan tentangmu. Untuk mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, kamu harus berani melepaskan siapa yang kamu pikir kamu miliki. Kamu harus berani masuk ke dalam keheningan. Keheningan adalah bahasa Tuhan, dan segala sesuatu yang lain hanyalah terjemahan yang buruk. Di dalam keheningan total, di mana pikiran tidak lagi bersuara, disitulah kebenaran itu berada. Tidak ada kata-kata di sana, tidak ada label, hanya ada keberadaan, hanya ada aku. Dunia akan terus mencoba menarikmu kembali. Besok pagi, saat kamu bangun, sistem akan kembali bekerja. Alarm akan berbunyi, tagihan akan datang, tuntutan pekerjaan akan menumpuk, dan layar ponselmu akan kembali membombardirmu dengan informasi sampah yang membuatmu merasa tidak berharga. Mereka ingin kamu lupa lagi. Mereka ingin kamu kembali menjadi sekrup kecil di dalam mesin raksasa yang dingin ini. Tetapi sekarang, kamu sudah tahu rahasianya. Kamu sudah memegang kuncinya. Mulai detik ini, cobalah untuk tidak terlalu serius menanggapi drama kehidupanmu. Lihatlah hidupmu seperti sebuah permainan, seperti sebuah peran dalam film yang sedang kamu mainkan. Kamu bisa menjadi aktor yang hebat, tapi jangan pernah lupa bahwa di balik kostum itu, kamu adalah sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, dan jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusiamu. Kejarlah mimpimu, tapi jangan biarkan mimpimu memilikimu. Cintailah orang-orang di sekitarmu, tapi sadarilah bahwa kalian semua bersumber dari cahaya yang sama. Jangan lagi mencari kebenaran di luar sana. Jangan lagi mencari siapa aku di dalam buku-buku, di dalam video-video, atau dari mulut orang-orang yang mengaku bijak. Karena kebenaran itu tidak bisa diajarkan. Ia hanya bisa diingat kembali. Kamu tidak perlu menjadi apa-apa. Kamu tidak perlu mencapai apa-apa untuk menjadi berharga. Keberadaanmu saja sudah merupakan bukti dari keajaiban yang tak terukur. Kamu adalah saksi dari keindahan kosmos ini. Kamu adalah mata yang digunakan alam semesta untuk melihat dirinya sendiri. Kamu adalah telinga yang digunakan alam semesta untuk mendengar simfoninya sendiri. Hancurkan dinding-dinding penjara pikiranmu. Berhentilah mendefinisikan dirimu berdasarkan apa yang kamu miliki atau apa yang kamu lakukan. Kembalilah ke titik nol. Kembalilah ke ruang kosong di dalam hatimu, di mana tidak ada penilaian, tidak ada rasa takut,
Hanya ada kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Di sanalah rahasia itu bersemayam. Di sanalah kebenaran yang selama ini disembunyikan dunia darimu, menunggu untuk ditemukan. Kamu bukan sekadar manusia yang sedang menjalani pengalaman spiritual. Kamu adalah makhluk spiritual yang sedang berpura-pura menjadi manusia. Ingatlah itu. Jangan biarkan mereka membuatmu lupa lagi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke paru-parumu. Rasakan detak jantungmu. Siapa yang merasakan itu semua? Itulah kamu. Selamat datang kembali. Perjalananmu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jangan takut pada kegelapan, karena hanya di dalam kegelapanlah cahaya sejati bisa terlihat jelas. Dan cahaya itu, sejak awal, adalah dirimu sendiri.